Kemudian selain universal, kita juga harus memiliki konsep didasari dengan teori-teori sebelumnya. Kalaupun kita ingin menciptakan sebuah teori baru, ya ada proses pengembangan atau ada dasar-dasar kenapa kok ini ada pengembangan teori baru atau pola pikir yang baru, atau mencoba membuat konsep yang di luar dari kewajaran gitu loh. Kemudian juga harus koheren dan konsisten, sesuai gitu loh, dan konsisten. Ya, yang namanya mobil memiliki roda, ya who knows ke depan kalaupun tidak memiliki roda ya harus bertahap lah, konsisten lah. Tapi tidak tahu ya, manakala 10 tahun atau 20 tahun akan datang mobil itu tidak memiliki roda lagi, kan kita nggak tahu ya. Ilmu pengetahuan itu berubah, seperti halnya manakala kita berbicara tentang perkembangan teknologi informasi. Di tahun 2000 kita masih bicara Nokia, masih bicara Nokia 6600, masih bicara SMS gitu loh. Masih bicara apa ya yang dulu tuh sebelum HP itu ya pager. Kalian belum lahir mungkin ya. Tapi ketika di awal tahun 2003 ke atas atau 2000 lah, dominasi Nokia beralih ke BlackBerry, itu berkembang cepat. Radikalnya luar biasa. Yang tadinya hanya keypadnya angka, sekarang bicara QWERTY. Gitu. Cepat itu, 3-10 tahun. Dan kemudian evolusi tentang Android sampai saat ini cepat sekali. Kita bayangkan BlackBerry hanya membutuhkan waktu tidak sampai puluhan tahun, langsung terjungkal dengan hadirnya Android. Karena apa? Berpikir radikal. Dia nggak berpikir dulu HP. Dia tidak berpikir itu apakah layar ini bisa dibawa kemana-mana. Kan dari pola pikir radikal tuh, who knows, kita bisa ditanamkan chips nanti di tangan kita. Gitu loh, hanya untuk bicara handphone. Kan begitu. Bicara handphone, dan di dalam Android pun, who knows, kita jangankan Android, bicara jam aja sekarang, yang jam-jam yang bagus ya, yang iWatch ya, itu sudah bisa membaca detak jantung, bisa membaca kondisi darah dan lain sebagainya. Ya, itu berawal dari pola pikir radikal. Gitu. Gimana jam tangan ini bukan hanya sekedar melihat waktu, tapi bisa memantau kesehatan kita, detak jantung. Who knows nanti jam tangan kita atau handphone kita bisa coba tempelkan, kita bisa melihat kondisi darah kita. Dengan jam ini kita bisa mengukur lagi kondisi kolesterol, asam urat, dan lain sebagainya. Itu berawal dari radikal yang memiliki konsep dan konsisten. Kemudian juga sistemik, tersistem secara rata, itu komprehensif, bebas, dan yang terakhir bertanggung jawab. Maka ciri-ciri ini yang harus dibangun di mahasiswa agar mahasiswa tidak mudah menerima informasi, menerima berita-berita, bisa membedakan mana ini hoax atau bukan, tanpa harus langsung sebar. Dapat di WA group langsung sebar, WA group langsung sebar. Kita tidak melihat ini nih, pikir filsafat. Bagaimana kita mengolah dulu itu informasi, bagaimana tahapannya dari mulai kita mengolah dengan radikalisme pikiran kita ya. Tentunya diharapkan dengan yang positif ya, sampai pemikiran yang bertanggung jawab, baru kita bisa forward. Kenapa kita mudah terpecah belah, mudah viral? Karena kadang-kadang kita tidak berpikir ini. Yang lucu, yang nggak masuk akal di viral semua.
kan begitu. Nah, kemudian cabang filsafat yang pertama adalah tentang keberadaan, tentang bagaimana pengetahuan dan persoalan tentang nilai-nilai. Nah, cabang filsafat yang pertama adalah yang dikatakan sebagai ontologi, yaitu bagaimana kita menelaah, kita meneliti, kita mencari tentang keberadaan. Bagaimana sih kita mencari manusia ini sampai manusia yang generasi sekarang itu berawal dari mana? Kemudian keberadaan dunia. Artinya kita bicara ontologi itulah kita mempersoalkan tentang kenapa sih hal ini bisa terjadi. Kita melihat ke masa lalu, mencari data-data. Maka sampai saat ini terus para arkeolog mencari apa yang dikatakan penemuan-penemuan tentang hewan purba, tentang tumbuhan purba dan sebagainya. Dalam rangka apa? Mencari dan menjawab kebutuhan ontologi. Kemudian ada yang namanya epistemologi, di mana pengetahuan kebenaran itu ditinjau dari isinya yang bersangkutan, sebab musababnya, caranya. Kebenaran itu memiliki karakteristik yang seperti apa? Sesuai nggak kebenaran yang didapat dari ontologi itu tadi dengan rasional kita? Itu kita bicara tentang epistemologi, lebih pada unsur dari ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bicara tentang cabang ilmu filsafat, yaitu tentang nilai-nilai secara umum yang dibahas dalam cabang aksiologi atau estetika. Aksiologi ini berbicara tentang bagaimana ilmu tersebut setelah kita mencari ontologinya, sebab musababnya, kemudian membedah hakikat ilmu tersebut dalam epistemologi, sehingga aksiologinya itu bagaimana sebuah ilmu atau fenomena tersebut bisa memiliki kebermanfaatan untuk manusia. Apakah di dalamnya itu memiliki nilai-nilai keindahan atau memiliki nilai-nilai yang lain. Maka dikatakan nilai filosofi. Nah, itu bicara tentang kebermanfaatan dari sebuah ilmu. Ya. Nah, ini berikut adalah cabang-cabang filsafat. Dimulai filsafat umum, tadi ada metafisika, epistemologi. Metafisika bicara kita sesuatu yang penyebabnya apa. Maka di dalamnya ada ontologi, ada antropologi, ada kosmologi. Kita bicara tentang sesuatu yang kita belum tahu. Sebabnya apa sih? Kenapa kok ada tata surya? Itu siapa yang menciptakan? Nah, itu arahnya metafisika. Kemudian kita bicara epistemologi yang secara umum, bagaimana kita berlogika, metodologi, ya, mencari kebenaran tersebut, memanfaatkannya, gitu. Kemudian juga ada aksiologi, di situ tadi ada nilai kebermanfaatan, etika dan estetika, dan kemudian cabang-cabang khususnya, ya, ada yang keilmuan secara khusus, yang tadi lebih spesifik dari tujuan kita meneliti dan membuat teori-teori. Itu yang cabang-cabang filsafat. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Baik. Nah, landasan pengembangan ilmu pengetahuan. Ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang ada, ya, tadi keberadaannya. Bagaimana kok bisa ada tata surya? Bagaimana kok bisa ada bintang? Bagaimana kok bisa ada matahari dan lain sebagainya? Bisa
bagaimana terjadinya proses kehidupan di bumi ini termasuk ke dalam cabang ontologi, ya, yaitu mempertanyakan objek apa yang telah ditelaah oleh ilmu, bagaimana wujud dan hakiki dari objek tersebut, dan bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia. Gimana ceritanya kok matahari bisa terbentuk, bagaimana bumi itu bisa terbentuk. Maka sinkronisasi antara objek-objek tersebut dengan daya tangkap pikir manusia itu kan terbatas. Pikiran kita bisa menghayal tadi dengan radikalisasi berpikir kita, tetapi yang namanya panca indera itu terbatas. Kita bisa hanya melihat bulan dan bumi, bulan dan matahari, sorry ya. Tetapi ternyata ketika kita menggunakan alat buah bantu, ternyata di luar sana bukan hanya matahari dan bumi, ada planet-planet lain. Itu tahun 2021. Who knows, 20 tahun yang akan datang, ketika anak cucu kita atau Anda bisa menemukan seperangkat teleskop yang lebih canggih, tidak menutup kemungkinan ternyata di luar sana bukan hanya sebatas Pluto, ada lagi. Maka di awal tadi saya katakan, ketika bicara filsafat, mencari kebenaran itu subjektif. Tergantung bagaimana kita menilainya dari mana. Apalagi kalau kita bicara panca indera manusia terbatas. Oh, kamu darah tinggi, dari mana? Kita bisa gunakan alat bantu. Tensimeter juga berbeda-beda. Yang manual, yang digital, tingkat pengukurannya berbeda-beda. Maka yang dikatakan definisi darah tinggi seperti apa? Di ukuran pada titik tensi berapa dikatakan darah tinggi? Tergantung tadi ya, bagaimana kita menciptakan atau metode-metode mencari kebenaran itu. Nah, tadi ini penjelasan tadi ya tentang epistemologi dan membicarakan tentang asal-muasal, sumber, metode, struktur, validitas. Nah, ini lebih pada bicara tentang bagaimana hakikat dari ilmu pengetahuan tersebut. Karena kita melihat validitasnya, kebenaran pengetahuannya, mempertanyakan bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu. Bagaimana dari sudut pandang lain, bagaimana prosedurnya, lebih pada ke intinya. Kalau bicara ontologi tadi, bagaimana kita mencari sumbernya, berasal dari mana ilmu tersebut. Epistemologi adalah kita mensejajarkan ilmu tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Apakah sudah benar kebenarannya, tekniknya, sarana, apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan itu. Nah, yang tiga, aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai secara umum. Sebagai landasan ilmu, aksiologi bertanyakan untuk apa pengetahuan dan ilmu itu dipergunakan. Manfaatnya apa? Bagaimana kaitannya antara cara penggunaan dan kaidah-kaidah moral? Kita sudah bisa mengcloning ibaratnya. Cangkok jantung, cangkok organ-organ tertentu. Secara aksiologi, apakah sudah bermanfaat? Apakah bisa dipertanggungjawabkan secara moral? Iya, secara moral manakala kita membantu pasien yang memerlukan implantasi, benar. Tetapi manakala sudah menjadikan tren diperjualkan organ-organ tubuh, kan menjadi tidak benar.